Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bitauhidi wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Rabbana zidna ilman nafi'an fid dunya wa fahman wasi'. Qaddasallahu sirahum wa nurahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la makhluqa illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita memohon kepada Allah semoga
Semoga kita selalu dikuatkan iman dan Islam. Amin. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Amin. Rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Amin. Keluarga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Para putra putri keturunan solih dan solihah, istiqomah dalam beribadah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang sedang mendapat musibah diberi kesembuhan oleh Allah, diberi jalan keluarnya. Hati yang resah gelisah ditenangkan. Indonesia tetap damai, terjaga persatuan dan kesatuannya. Dan semoga kita dinasibkan berangkat ke tanah suci, ibadah haji, ibadah umrah, ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan wasilah thalabul ilmi, wasilah silaturahmi, wasilah syiar agama Islam pada malam ini. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 21. Pasal 8. Pasal 8 hukum akal. Sebelum mengetahui hukum akal, sebaiknya mengetahui dahulu tentang apa yang dimaksud akal menurut ilmu tauhid, yaitu sirrun ruhaniyun tudriku bihin nafsun ulumad daruriyah wan nadhariyah wa mahalluhu al-qalbu wa nuruhu fid dimaghi wa ibtida'uhu min hini nafkhir ruh fil janin wa awwalu kamalihi al-bulugh. Khuridatul Bahiyah, halaman 32. Artinya sinar latif atau sinar ruhani yang dapat menemukan pengetahuan yang sulit maupun yang mudah. Tempatnya adalah hati atau di hati, dan pancarannya di otak. Pertama kali tumbuhnya adalah ketika ruhani manusia ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam janin, dalam kandungan ibunya, dan mulai sempurnanya ketika ia menginjak usia balik. Sedikit-sedikit ya. Hadirin yang saya hormati, setelah membahas hukum syara, hukum adat, sekarang pasal 8 membahas tentang hukum akal. Nah, sebelum kita
mengetahui, mempelajari hukum akal, ya harus tahu dulu apa definisi akal itu menurut ilmu tauhid. Akal itu apa sih gitu? Kita ini punya akal kan? Alhamdulillah. Anugerah dari Allah ya, sehingga manusia itu mulia karena memiliki 4 permata, 4 jauhar yang ada pada diri kita ini. Satu adalah ad-dinul Islam, beragama Islam. 2, berakal sehat. Jadi walaupun kaya raya, istrinya cantiknya bukan main, kalau akalnya hilang, udah hilang. Nauzubillah min. Yang ketiga adalah punya rasa malu. Yang keempat adalah beramal soleh. Manusia mulia, terhormat kalau bisa merawat 4 permata ini yang berharga pada diri kita: beragama Islam, berakal sehat, punya rasa malu, dan beramal soleh. Kalau hilang salah satunya, ya kurang terhormat nanti. Mudah-mudahan yang 4 ini kita bisa merawatnya. Amin. Nah, apa sih akal menurut ilmu tauhid? Yaitu sirrun ruhaniyun, sinar ruhani, sinar yang lembut, yang tidak bisa diidrok, ditemukan oleh hisi, oleh panca indera. Sinar ruhani yang lembut, tidak bisa dilihat secara hisi, yang dapat menemukan pengetahuan yang sulit maupun yang mudah. Jadi sinar ruhani yang bisa menemukan, bisa mengetahui mana yang sulit, mana yang mudah. Tempatnya di hati. Jadi sebetulnya akal itu tempatnya itu di hati. Dan pancarannya itu masuk ke otak. Tempatnya di hati, tapi memancar masuk ke otak. Makanya kalau kita berpikir itunya suka ngerut-ngerut, ya otak. Ini pancaran antenanya. Pertama kali tumbuhnya, pertama kali ada pada manusia ini, ya ketika ruhani manusia ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam janin. Di kapan ini akal ada pada manusia? Yaitu bersamaan ketika ruh ditiupkan oleh Allah, ya, melalui siapa? Malaikat Jibril ke dalam janin, yaitu dalam kandungan ibu. Itu usia kandungan berapa? Sempurna 4 bulan. Kan pertamanya manusia itu kan segumpal darah, ya, munggo, segumpal darah. Terus jadi segumpal daging.
Nah, ketika jadi segumpal daging ini, maka usia sempurna dalam kandungan dalam rahim ibu itu 4 bulan. Maka di sini min hinin nafhiru, ketika ruh dimasukkan ke janin, maka disitulah mulai manusia itu di simpanan akal. Jadi wabtida'uhu min hini nafhiru fil janin, mulai adanya akal pada manusia itu ketika ruh ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam janin, ketika janin dalam rahim ibu usia yang 4 bulan sempurna. Wa awwalu kamalihi al-bulughu, dan mulai sempurnanya akal manusia itu ketika usia balik. Maka nyambung lagi kemarin hukum syara itu, ya, mulai ini khitab taklif, tugas dari Allah kepada manusia itu ketika umurnya sudah balik. Mengapa umurnya balik? Karena akalnya sempurna. Sebelum balik itu belum sempurna. Para bapak yang sudah punya anak, atau kita dulu dah sebagai anak, oleh orang tua atau oleh guru, pernah nggak kita sengaja diseremonialkan pas usia balik itu, benar-benar kita ini dipanggil oleh orang tua atau guru, lalu kita ini dibekali dengan ilmu tauhid, fikih tasawuf, istilahnya diberikan nasihat mau'izah. Pernah tidak? Belum ya? Tahu-tahu udah balik, balik. Nah, kalau guru kami di sana, keluarga itu, ya kan kalau ciri balik itu kan yang tamamu khamsa asyara sana, sempurna umur 15 tahun. Jadi pokoknya yang dijadikan seremonial itu benar-benar ditekankan oleh orang tua itu, pokoknya ketika anak hitungan hijriah usia 15 tahun. Itu sengaja dites dulu, diuji tentang keimanan tauhidnya, lalu fikihnya, terutama bab sholatnya. Bahkan sebelum bab sholat masuk itu ketika toharohnya, ketika bersucinya benar tidak, ketika mandi besarnya itu benar tidak, lalu ketasawufannya itu benar-benar diuji dulu sebelum dilepas benar-benar oleh keluarga, karena sudah mulai tanggung jawab secara individu. Maka hukum Allah, khitab taklif, khitab wadho, tugas dari Allah yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, lalu ada aturan-aturannya, yaitu disebut khitab wadho. Itu ternyata jatuhnya ketika orang umurnya yaitu sudah balik. Mengapa? Karena wa awwalu kamalihi al-bulughu, sempurna akal manusia itu ketika umurnya balik. Kesimpulan tentang definisi dulu. Apa sih definisi akal? Akal itu adalah sinar yang halus, sinar ruhani yang tidak bisa dilihat, ya, tuh, yang bisa menemukan mana yang sulit, mana yang mudah. Lalu tempatnya di hati, pancarannya ke otak. Pertama ada pada manusia ketika manusia dalam rahim ibu usia 4 bulan sempurna, ketika masih lahir. Itu bersamaan dengan ruh dimasukkan ke janin, dan sempurnanya nanti ketika usia balik. Ada pertanyaan? Definisi dulu nih. Pantas saja yang suka pusingnya di dia. Bahkan pusingnya di dia, memiliki panas, botak dan lain-lain. Ini pancarannya di sini tuh, sampai ngebul kan bajunya, ngebul dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan yang mohon maaf pamanya
Saya termasuk yang hampir sudah 90% ini hampir udah putih baru berubah. Bukan uban lagi ini pokoknya udah putih. Itu udah berubah ini mah. Mudah-mudahan termasuk kepada yang memang diberi akal oleh Allah, lalu kita bisa berpikir mana yang sulit, mana yang mudah. Maka mudah-mudahan ini memikirkan tentang yaitu perintah Gusti Allah atau tentang ajaran Islam kan itu ya. Terutama saya oleh Allah diberikan tugasnya adalah untuk menjaga agama Khodimul Mahad itu sampai muter-muter ini teh. Nah, akhirnya mudah-mudahan ini termasuk kepada hadis yang asyubab dia nurun yaumul qiyamah, orang yang beruban nanti menjadi cahaya di alam kubur. Amin. 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 Ya di alam kubur, di alam kiamatnya nanti itu yaumul kiamat. Tapi ya berubah nanti mikir nana, mikir kesulitan apa, itu apa kemudahan apa, dalam kesulitan maksiat wae. Kan zaman dulu mah kan mikiran togel ya togel. Itu naudzubillah. Ya. Saya tetap nih mohon doanya, mohon doa. Tadi pagi ada dari pihak bank tertentu itu, beliau itu punya tanah sitaan dekat pesantren yang dekat itu belakangnya ini masih satu batas, itu ada 379 meter, ada rumahnya, rumah kokoh masih bagus, itu ditawarkan ke pondok. Dulu dengan harga seamu, kata saya ya untuk pondok mantu deh dikasih tahu dulu deh yang jual 2.500 meter 2.000 yang dibayarnya 500 deh yang sodakohnya gitu. Sekarang ini dengan 379 meter rumahnya masih bagus dan lain-lain, cuma kusennya saja. Dulu ingin sampai 400 juta, itu kan ke orang lain, nih pondok yang beda, dan singkat cerita saya tawar dengan harga tertentu, dan kalau jadi besok mau dibayar. Waktu besok bayar ya belum ada tuh uang latih kok mahal ya tuh. Tadi kita mikir karena punya akal. Ini selama manusia punya akal sehat, mau krisis mau apapun pokoknya bisa mikir. Kita kan ada pengalaman nih 1,5 tahun ya dengan COVID deh. Ya, tapi faktanya yang masih hidup ya. Karena diberi akal, mampu berpikir, insya Allah. Nah, ternyata kita sampaikan aja ke pimpinan. Nah, besok tadi kajian ada kiai, insya Allah besok pimpinan ingin menghadap pondok. Mudah-mudahan deh dari 400 bisa setengah. Ya itulah tadi punya akal. Akal ini dirawat. Nah kita kaitkan lagi nih bahwa waktu awal nih ketika kita muqaddimah bahwa agama Islam itu adalah agama yang menjamin bahagia dunia dan akhirat. Masih ingat? Mana sih buktinya bahwa agama Islam ini menjamin bahagia dunia akhirat? Buktinya mana? Untuk di dunia Allah menjaga kesehatan akal manusia. Dengan cara bagaimana menjaga akal manusia supaya sehat? Syariat Islam ini dengan diharamkan minum-minuman keras, diharamkan apapun yang bisa memabukkan, judi dan lain yang bisa mengganggu akal sehat kita, itu diharamkan. Mengapa? Karena ini merupakan benda yang berharga pada manusia sehingga manusia menjadi termulia, terhormat. Di klop nih sinkron. Akal adalah cahaya ruhani, ya, dan bisa menemukan mana sih yang sulit, mana yang mudah. Itu, oh saya ini sekarang ini sulit nih, tapi pasti ada jalannya. Loh,
Dan di sini kan tempatnya di hati, lalu pancarannya ke otak. Ya, dan mulai adanya adalah ketika ruh dimasukkan oleh Allah, ya, yang mereka Jibrilnya ke janin waktu kita ada di rahim ibu, sempurnanya umur 15 tahun atau ketika sudah ada ciri-ciri baru. Ini jaga akal kita. Bagaimana cara menjaga akal kita? Islam sudah mengajarkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizqun min amalish. Sungguh awas diharamkan khamar, berjudi, mengundi nasib dan lain-lain. Ini karena merupakan perbuatan setan dan bisa merusak akal manusia. Pak, saya sedikit ini ya, karena kita mengaji sudah dewasa, tinggal bukan sebatas teori saja tapi secara implementasinya juga. Dengan akal kita kan tadi kan bisa mikir, tapi bisa mikir akal itu awalnya itu dengan biasanya dengan melihat. Jadi orang itu muncul peluang mikir dengan akal yang seperti itu awalnya biasanya dengan pandangan. Mudah-mudahan kita tepani orang yang sukses itu rata-rata awalnya memandang, awalnya melihat. Nah, bukan sebatas memandang melihat saja langsung diam, tapi langsung mikir tak. Contoh, Bapak ketika lewat pakai motor, pakai mobil di pinggir jalan, nih ada rumputnya hijau, Pak. Kan melihat tak? Yang terpikir apa tak? Karena kan punya akal. Kira-kiranya apa coba? Pandangan mata melihat rumput, lalu kan awalnya di hati kita ini akalnya mancam itu, wah ini ada rumput nih. Coba di benak pikiran kita ini apa coba? Dipoto Pak Kiai. Dipoto boleh. Boleh satu, wah berhenti dulu dipoto. Ya dipoto pas status Pak Kiai. Status. Nah, bagi orang-orang yang memang ingin sukses itu langsung terpikirnya itu adalah profit, itu keuntungan uang. Dalam artian ada rumput. Wah, ini kalau ternak domba ya, sapi ya. Wah, ini mudah nih. Ternak ini pakannya atau makan. Bisa paham? Wah, selfie ini bisa laku nih. Kalau tadi mohon maaf pamannya masih bujangan, waktu selfie bisa ada yang ngelirik nih. Boleh saja. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal sehatnya, sebatas melihat, oh indah ya. Itu itu. Kalau kita kaitkan dengan ketasawufan, ketika pandangan mata kita melihat objek apapun, itu yang langsung kita ini tembus ingat kepada penciptanya. Ma'rifatul nikmati minal mun'im, langsung ingat bahwa kenikmatan ini dari Gusti Allah. Tapi dari urusan tentang duniawinya itu langsung berpikir, wah ini domba, sapi ya, bagus nih. Kalau ternak di sini nih kan itu. Langsung tak mikir bagaimana supaya punya dombanya, punya sapinya. Lalu kalau di sana kan kita bukan orang sana ya. Wah pas ini ada ini teh penduduk kampung ini yang dekat dengan di sini. Mungkin kita ini sistem parok dan lain-lain. Itulah orang-orang yang maju. Tapi bagi yang tidak mau mikir mah, wah bagus habis tidur deh. Enak lah di tiduran ini tuh saudara rumput gitu ya. Melihat sampah. Kan awalnya kan kelihatan ini anugerah dari Allah. Lalu akal kita berjalan di akal. Wah ini ada sampah yang kering, ada sampah yang basah, ada organik non organik. Itu langsung kita ini action gitu. Wah ini 1 kilonya segini, yang ini
wah ini yang busuk gini. Itulah orang-orang yang sukses. Jadi dari satu pandangan pertama ini bisa mikir dengan akal sehat, anugerah dari Allah, bisa menemukan mana yang sulit, mana yang mudah, kan ini anugerah dari Allah. Ya, insya Allah ini manusia akan ketemu dia berharga. Tapi kalau tidak mau mikir, ada lagi, mohon maaf, ada yang mikir nanti malah negatif. Tadi yang saya sampaikan ketika pandangan pertama itu langsung kepada positif, tapi ada ini teh yang pintar mana itu langsung mikir tok, tapi untuk mencuri dan lain-lain atau untuk maksiat dan lain-lain. Wah enak ini pinggir air, rumputnya bagus, wah ini enak mojok gitu. Agelar sama. Nah, itu yang negatif untuk dihindari. Ya saya bawa jamaah ini di sini, mungkin ada yang pasif, itu ketika melihat ini, kan aja, coba sekarang gunakan karena udah mulai nih tahu bahwa akal ini adalah sinar cahaya ilahi, cahaya ruhani, ya yang bisa menemukannya, Mbak, yang bisa menemukan mana yang di sini ada yang doruriyah, wanadoriyah, mana yang sulit, mana yang mudah, itu karena punya akal. Gunakan ini. Sehingga guru menyampaikan ketika membahas tentang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia ingin hasanah, akhirat ingin hasanah, otomatis dunia dan akhirat optimalkan. Dunia sungguh-sungguh, tapi tidak melupakan akhirat. Akhirat pun kita kejar supaya kita mendapat bahagia nanti, ridho dan surga, dengan tidak menyepelekan dunia. Karena kita sampai detik ini hidup di dunia. Bisa dipahami nih? Kan ada jam 2 bangun, sholat mulai macam-macam sampai wiridan dan lain-lain. Subuh sholat, malah sambil ngantuk, langsung tidur. Pada shift pagi kerja deh. Bangun jam 10 coba. Harusnya kan berangkat jam 6 atau setengah 6. Ini menyepelekan, ini bukan ajaran Islam. Islam mah syariat 100%, hakikat 100%. Bahkan ketika menurut hukum adat pun kemarin sebab musababnya secara rasional kan itu, ya, dan memang ini sambungannya memang konkret kan itu, maka awas harus dihormati. Jangan sampai saya mau bagaimana nanti saja. Enggak, sebab musabab ini hukum objektif. Tapi memang ada juga melesetnya, tapi melesetnya itu paling hanya 0,00001%. Tapi secara pokok sebab musabab ini ngait terus bersambung. Nah, ketika ternyata beda dengan adat yang biasa kemarin itu, yaitu punya kejadian luar biasa itu yang jarang ditemukannya kecuali ya waktu-waktu tertentu. Tapi secara pokok akal kita gunakan dengan sungguh-sungguh, peluang-peluang jangan oleh kita ini disepelekan, bahkan kita jemput benar-benar. Mohon maaf, mamanya sekarang masih jadi karyawan, ya kemungkinan usia berapa, 45, usia 50 bahkan 60, mungkin nanti akan meninggalkan PT tersebut, baik memang secara pensiun atau memang kita sudah di pesangon dan lain-lainnya. Tapi dari sekarang kita ini punya akal saat ini, silahkan ini kita mulai untuk mengoptimalkan dunia ini. Kan doanya kita Rabbana atina. Ya, kecuali bagi para bapak yang sudah siap ingin hidup miskin, doanya juga bukan Allah marzuqna rizqan katsira, bukan, tapi Allahumma ahyina minal masakin, atau Allahumma ahyinal miskin, ya Allah jadikan hidup kami hidup yang miskin. Doakan jeung Nabi itu karena Nabi mah ya dalam keadaan kondisi bagaimanapun atau imannya ziyadah terus kan itu.
tambah terus kan kenikmatan keimanannya itu. Kalau kita makan ketika tambah dari segi amalia, kalau memang banyak harta dana ini sehat walafiat, tapi ketika oleh Allah dicoba dengan cobaan yang kurang baik aja sehatnya, kita udah mulai drop lagi. Maka kita mah ya Allah berzuk dari segala kathiro gitu. Ala thayyiban mubarakan gitu. Amin ya Allah, tidak capek kan ya. Cukup dulu untuk akal ini, silahkan kalau kita kaitkan dengan kemarinnya hukum syara, hukum adat, hukum akal. Intinya bahwa ketika akal kita berjalan, lalu punya nih strategi pemikiran untuk apapun, tetap harus difilter dengan hukum syara. Ketika difilter oleh hukum syara, oh ini ternyata tidak bertentangan, bahkan ada perintahnya, lanjutkan, teruskan. Tapi ketika kita memandang sesuatu, lalu kita punya pemikiran dan lain-lainnya, lalu oleh kita dikonsep, tapi ketika dinilai, difilter oleh hukum syara, oh ini ternyata bertolak belakang, walaupun menurut kita bagus, maka jangan dilanjutkan. Saya kemarin itu ke Tangerang, tapi sebelumnya yaitu ke Tambun. Itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi oleh kita, karena mungkin wallahu alam namanya juga, yang tadinya orang ini hakikatnya full, syariatnya full, bagus, itu dari tahun 2012 sampai 2019 dia itu rata-rata hampir tiap hari meninggalkan sholat. Tadinya bagus, tapi ketika mengikuti ajaran tertentu, karena memang ini gurunya juga menyampaikannya adalah memberi contohnya juga tidak sholat, maka ya sekarang malah tidak sholat. Jadi kalimatnya itu bahwa sholat kan itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi intisarinya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Buat apa sena ente kamu walaupun sholat tapi ternyata masih berbuat dosa maksiat, malah capek. Lebih baik diam, ingat kepada Allah, walaupun tidak yang penting kita ini tidak maksiat, udah cukup. Itu tak pemikirannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga gurunya ini disebutnya juga wah ini sunnah waliullah dan lain-lain. Tapi ketika bahkan gini, pas ketika ini yang sudah dekat asisten, mau sholat nggak usah sholat, kita sholatnya di sini aja sambil ngudut. Siap? Enak mana senang sholat dengan gerakan, tapi kita sholat dengan hati. Play senang itu play. Itu banyak yang terhipnotis terjebak. Makanya para bapak, orang yang kufur itu adalah orang yang kafir, yang tidak beriman. Itu terbagi 4 menurut dalam tafsir Imam Baghawi. Itu ada 4, ada kufur ingkari, ada kufur juhudi pakai hak kecil, ada juhud, ada hak kecil. Juhud fu'ulun. Kalau juhud kan ada juhud dalam tasawuf, orang yang hatinya benar-benar tidak terkontaminasi dengan dunia. Jadi walaupun dunia banyaknya mobil dan kadang-kadang mobil datang sendiri, sawah datang sendiri, dalam artian kan dimudahkan, tapi tidak masuk ke hati. Ya, ketika nggak ada lagi ya memang tidak masuk ke hati. Hati mah Allah, itu orang yang juhud pakai hak besar, juhud. Ada juhud pakai hak kecil. Yang ketiga lagi ada yaitu kufur inadi. Dan ada lagi itu kufur yang kaitan dengan kemunafikan, kufur munafik. Tak kalau juhud ingkari itu memang jelas-jelas tidak percaya kepada Gusti Allah.
sama sekali lahir batin tidak percaya. Yang kedua adalah ini seperti iblis. Iblis itu percaya, kan awalnya iblis percaya, tapi kesini karena kesombongan, ketakaburan, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, maka akhirnya dia lebih baik membangkang. Padahal dia itu percaya bahwa ada Tuhan, tapi dengan kesombongannya dia malah ternyata tidak beriman. Nah itu ada yang disebut juhud. Yang ketiga ada ingkar. Nah ini yang ingkar. Jadi akal oleh Allah diberi kepada orang tersebut, tapi ternyata dengan akalnya itu akhirnya Tebar hanya mengambil intisarinya saja. Dia percaya kepada Allah. Lalu ketika lihat KTP-nya Islam. Tapi ketika sholat, ya sholat. Tapi ketika terus sholat, mungkin tidak merasakan nikmat karena mungkin banyak masalah dan lain-lainnya. Sedangkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, tenangkan. Tapi yang dirasakan kok tidak tenang. Nah akhirnya dia menghukumi sendiri. Ya kalau memang bisa tenang dan tidak berbuat dosa maksiat, ya buat apa sudah sholat? Bisa pahami? Nah ini namanya apa ini? Kufur inadi namanya. Sama ininya tetap tidak beriman, walaupun dia itu adalah iman percaya, lalu dia itu beragama Islam. Tapi ketika hal-hal tertentu harus sama, walaupun tidak dimengerti oleh akalnya, kan itu, dan ia tetap mengerjakan harus sama. Tapi dia mengambil kesimpulan, ya buat apa sekarang puasa kalau ternyata tidak bisa menahan hawa nafsu, dan ya udah aja lebih baik kita ini makan aja, penting bisa menahan hawa nafsu, kan itu. Buat apa kita sholat dan lain-lain daripada sholat tapi masih udah aja lebih baik tidak maksiat tapi kita tidak sholat. Nah jadi dengan akil sendiri, akalnya yang salah, akhirnya menjadi orang yang tidak beriman di hadapan Allah. Bisa dipahami? Ada lagi itu kufur munafik. Munafik dalam tauhid ini nih, munafik dalam tauhid adalah ya dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, kan itu ya, dia ternyata Islam gitu dunia, tapi tidak percaya kepada Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini banyak sekali nanti penyimpangan dari orang-orang yang diberikan akal sehat, bisa membedakan mana yang mudah, mana yang sulit, tapi ternyata tidak difilter, ya tidak disaring dengan ajaran Islam, dengan hukum syara, dan menurut akal pun ternyata dengan adat pun ini berbenturan. Cukup dulu, ada pertanyaan ya? Kesininya nanti nurun latifun rohaniyun, ada nur syahwati, nur duniawi, nur nafsu, nur syaitani, kan itu. Cukup dulu ya, saya ini ada pengajian jauh ke jalur Karawang Barat di belakang Resida. Ini dari sini hampir sejaman. Intinya barokah, istiqomah. Orang yang istiqomah itu ya lebih dari karomah-karomah yang biasa. Seorang ini bisa menghilang, bisa kebal, gitu mah hanya sekilas-sekilas, tapi keistiqomahan inilah. Dan tingkatkan kita ini makin ikhlas. Kalau ikhlas itu ya secara lahiriahnya kelihatan ini apa, semangat, ceria. Tapi kalau ngaji tapi kelihatannya nggak ceria, murung wae, itu wajahnya angker wae, gitu. Ada senyum-senyum, nah mungkin terpaksa gitu deh. Ya kita kan pakum di dohir, hukumi seseorang dengan dohir, walaupun ketika dihukuman dohir cirinya ini itu ya bukan bentuk dari bahagia tersebut. Kan udah disampaikan kemarin kan, ada tarif ya, ada ciri kan. Kalau tarif itu kan ulama wujidal mu'arif, wujidal mu'arab. Setiap ada tarif pasti ada yang ditarifkan. Ketika tidak ada tarif ya otomatis tidak ada yang ditarifkan. Contohnya laki-laki tarifnya itu adalah ada zakar, ada kemaluannya, namanya zakar.
Nah ketika zakarnya tidak ada, ya tidak ada laki-laki. Mungkin bisa bencong, bisa perempuan. Itu takrif. Tapi kalau ciri adalah ulama wujidal mu'alimu wujidal mu'alamu. Itu wala aksa. Jadi ketika ada ciri, ada yang dicirian, tapi tidak membutuhkan ciri yang dicirian ini. Ya. Contohnya, laki-laki cirinya ada kumisan, tapi tidak semua laki-laki ada kumisan, tapi tetap ini disebut apa? Laki-laki itu. Beda lagi dengan zakar tadi tak. Ketika tidak ada zakar, coba mana laki-laki itu, mana coba buka coba, nggak ada, lain laki, nggak ada ini mah. Ternyata udah diamputasi, udah ini gitu, operasi, jadi bencong. Tapi beda lagi dengan kumis itu ciri. Nah sekarang mana sih ciri orang yang ngaji ikhlas itu? Ya kita melihat cirinya dulu dah hati mah tidak ada yang tahu kan ya, ciri-cirinya kelihatan semangat kan gitu ya, kelihatan semangat dan ceria. Tapi walau alam ya tadi ya walau alam, tapi ini mah ya kadang-kadang gitu. Allah memaksakan. Tapi ada yang semangat ceria, tapi sebenarnya wah ini mah bukan karena Allah, ini karena berkat. itu juga ada. Maka tadi ketika hilang cirinya ya mungkin tetap cirinya ada. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina lana Muhammadin wa sallim rabbi Allahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azim ya sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu latifun bi 'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya untuk jamaah ya kalau bisa minimal definisi yang 3 mah pada hafal. Satu apa sih definisi agama Islam kemarin yang wad'un ilahiyun sa'ikun lidawir. Kalau bahasa Arabnya tidak bisa tuh ya ininya. Apa sih agama Islam itu? Adalah ketetapan Allah atau undang-undang Allah bagi orang yang berakal sehat dengan pilihan terpuji ya, yang menjamin bahagia dunia akhirat. Nah, itu aja coba ya apa. Karena kita targetnya bukan sebatas untuk pribadi saja. Mudah-mudahan kita menjadi imam muttaqin, menjadi imam gitu ya, pemimpin yang minimal memimpin siapa? Memimpin keluarga, bu anfusakum wa ahlikum. Nah, minimalnya untuk anak dan istri. Coba deh, Neng, coba apa? Coba agama Islam
Kan kita kan beragama Islam, apa sih agama Islam? Kita terangkan itu adalah ketetapan Allah atau undang-undang Allah bagi orang yang berakal sehat, gitu. Dengan pilihan terpuji, tidak ada paksaan. Nah, tapi kalau bapak mau wajib memaksa kepada kamu anak-anakku aku satu, tapi kepada orang lain, mamanya ya gitu, dan menjamin bahagia dunia akhir. Kata kuncinya itu menjamin bahagia dunia akhir, dia supaya tidak ragu beragama Islam gitu. Mana buktinya? Nah, lihat nih 10 di dunia nih jaminan orang yang beragama Islam. Tadi itu dijaga akalnya dengan diharamkan minuman keras. Terus yang kedua kemarin tentang adat. Apa sih adat? Oh, ada persambungan sebab musabab secara rasional, kan gitunya, dan benar-benar teruji ya secara testimoninya, analisanya, kan itu. Dan memang secara isi bisa ditemukan dengan panca indera, tapi tetap ada gagalnya, ada sah gagalnya, dan tetap dalam hati mah jangan punya keyakinan ini punya kekuatan, tetap kekuatan Gusti Allah, kan ya. Nah, sekarang akal, apa sih akal deh? Ini jaga akal kita ini. Akal ini merupakan ya Allah sinar cahaya yang lembut, cahaya ruhani yang bisa membedakan mana yang sulit, mana yang mudah, mana yang hak, mana yang batil gitu. Nah itu tempatnya di hati, cuma pancarannya masuk ke otak, maka suka pusing, panas dan lainnya otak. Dan pancarannya di sini untuk mikir. Dan pertama ada itu akal pada kita ketika ruh dimasukkan ke janin waktu kita ada di rahim ibu, umur sempurna 4 bulan. Sempurnanya kapan? Ketika kita usia balik. Itu minimal ya, jadi bisa mengambil intisari. Jadi jangan sampai ini udah sampai hukum syara, hukum akal, hukum blanknya masih blank lah ya. Coba dibuka-buka sedikit-sedikit dan kita terangkan kepada anak kita, keluarga. Amin ya Rabbal alamin. Saya yakin, optimis ya, ketika dibutuhkan biasanya suka pada bermunculan gitu. Amin amin amin. Awalnya kan molong ya ketika ngaji menawan gitu. Tapi insya Allah dengan ilmu barokah mah ketika dibutuhkan biasanya mah pada hebat-hebat. Amin amin. Cukup sekian, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.